Tadi bagusan gue bareng ngukur gue bener 140 gitu. Ya udah mau diapain gitu. Gue penjedotin kepala gue di tembok. Gitu. Padahal cuma kemasukan apa? Pir yang lo beli setengah potong. Tapi kan adrenalin gue naik. Gitu. 140 wajar. Seharusnya ada yang katanya pengemis cinta. Aku bukan pengemis cinta. Gitu. Apa efeknya pada skinship ketika batinnya terikat? Kenikmatan seksnya 1 juta kali lebih enak. Betul sih. Ya? Ya gue ngerasain sih. Ya. Jadi contohnya, orang yang sudah soulship begitu skinship, hipokamnya itu bisa 2 jam dan orgasmenya berkali-kali. Iya. Oke. Sepakat kalau itu. Menyentuh begini saja orgasme. Ya. Jalan tercepat untuk membangkitkan kundalini yang teoritis itu harganya 350.000. 1 butir. Mas, ya, tip gitu. Do I rape you? Apakah aku memperkosa kamu? Oke. Saya bilang let's do it. Ya, kalau lo merasa itu bagian daripada penyempurnaan ilmu, lakukan. Halo kawan-kawan, jumpa lagi bersama kami si kembar ya kita ya. Kembar lain ibu lain bapak. Di Spiritual Indonesia, saya Edi Sujawe dan ini teman saya Hendra Isander. Biasa kita panggil dengan Profesor Hendra. Kali ini ada pembahasan yang sebetulnya unik untuk kita dalami. Kebetulan sebelum kita take ini, tadi kan lu udah take sendirian tadi ya. Gue sampai ngakak-ngakak sendiri di belakang. Tentang bagaimana lu menegaskan dengan pernyataan-pernyataan lu tadi ya. Tentang setan dengan cara lu yang unik. Tapi sebetulnya ada pesan yang dalam yang ingin lu sampaikan, dan mungkin beberapa teman-teman yang melihat ini juga, menonton ini juga akan menemukan itu ya. Pasti akan menemukan itu. Ada pesan yang dalam. Dan di episode ini, di segmen ini, gua ingin mengorek tentang itu. Baik, ya. siap. Tadi lu bahas tentang setan yang gue sampai ngakak di belakang sana, lu ngobrol tentang itu. Di luar sana ada banyak sekte dengan varian, berbagai macam variannya ya. Berbagai macam kotak-kotaknya ya. Seperti misalkan penyembahan setan. Tetapi dengan penyembahan setan itu dia menemukan pencerahan. Artinya bahwa bukan hanya dengan jalan malaikat kita bisa menemukan pencerahan atau ketuhanan, tetapi juga dengan jalan setan ternyata mereka menemukan pencerahan yang luar biasa ya, menemukan ketuhanan dengan caranya mereka ketika mereka katakanlah dengan menyembah setan. Nah, dari apa yang tadi lu bahas sebelum segmen ini, gue ingin mengorek dan mengulik sedikit tentang itu untuk kita bahas lebih dalam lagi. Bisa nggak lu kasih pandangan dengan lebih ini lagi? Ya sambil minum juga boleh, kita minum dulu. Yang real ya. Kita ambil ruang dan sekte. Tantra dah. Sebagian orang anggap tantra ada yang kiri, ada yang kanan kan. Ada pangiwa, ada panganan. Rata-rata orang pinginnya yang kanan. Karena aspeknya adalah aspek ketuhanan, kemuliaan, moral, dan kawan-kawannya. Sangat sedikit praktisi tantra kiri. Tantra pangiwa. Kebenaran, gue dalam itu. Mengalami tantra kiri tadi, mendalami tantra yang kiri, bagian kiri, Tuh, ada 5 aspek kan. Amsya, Madhya, dan seterusnya. Yang paling kontroversial, yang sama dianggap itu ada tidak bermoral, itu namanya Maituna. Maituna itu adalah dalam tanda petik melakukan gratifikasi seksual secara bebas. Maksudnya?
bahasa, karena editor tadi memperingatkan kita tidak menggunakan bahasa yang vulgar, kita ambil bahasa yang lebih halus ya. Ya. Memperbolehkan hubungan ekstramarital, ekstra perkawinan ya, Oke. untuk menghindari kata-kata yang nanti Yang salah tadi, paham ya gitu. Ekstramarital itu hubungan, sesuatu hubungan di luar ranah rumah tanggaan. Secara normal. Ya, kalau rumah tangga normal kan harus ada surat nikah, Oke. ada institusi rumah tangga, Oke. ada pengakuan sosial. Ah. Nah, ini tidak, Hmm. pengertiannya tidak bermoral. Maituna itu Sebentar, gue potong. Moral dalam pengertian umum berarti ya? pengertian normatif ya. Pengertian normatif, oke. Sehingga Maituna dianggap tidak bermoral. Apakah Hendra Isandres pernah melakukan Maituna? Biarkan itu menjadi rahasia gua. Oke? Mungkin di dunia ini ada sekitar 6-7 orang yang tahu itu di dunia ini. Tapi let's itu jadi sebuah misteri gitu. Tapi pada dasarnya I've done the complete tantra. Gue melakoni tantra kiri secara lengkap. Jadi kalau orang cuman di tahapan 3-4, gue termasuk manusia yang manusia yang all in lah gitu. Gue mencobanya sampai titik apa sih? Ternyata memang ada pencerahan. Pencerahannya begini. Ketika seseorang menyerahkan dirinya kepada gue, dia bicara begini. Ntar ditit ya, kata-katanya ditit ya editor ya, karena ini kata-kata yang nggak pantas ya, tolong ditit ya. Kata-katanya, do I rape you? Apakah aku memperkosa kamu? Ditit ya, gitu. Memperkosa kamu. Oke. Saya bilang let's do it. Ya, kalau lo merasa itu bagian daripada penyempurnaan ilmu, lakukan. Jangan lakukan sesuatu 3/4. Penuh. Kalau 3/4 nanti maknanya bisa kemana-mana. Apa yang terjadi? Oke. Apa yang terjadi? Ketika dia menyerahkan dirinya, apa yang terjadi? Gue bilang. Totalitas nih berarti. Totalitas. Kita nggak perlu seks lagi. Buat apa? Seks itu kan terjadi karena penasaran. Paham gue, ngerti. Tapi ketika penasaran itu nggak ada, seks hilang. Ini sama kayak kita belajar merokok lah dulu ya, masih kecil dulu ya. Selama kita masih dilarang dan kalau misalkan ketahuan kita pasti akan dimarahin, diomelin, digebuk lah ya kan. Disitulah merokok itu asiknya. Betul. Sembunyi-sembunyi. Betul. Kan gitu kan? Betul. Tapi ketika merokok itu sudah dibebaskan, sudah lumrah, menjadi lumrah, nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Ya gue bilang. Walaupun kita tetap merokok gitu. Iya, terus dia berkata, yang aku butuhkan bukan skinship, tapi soulship. Oke? Paham. Ya? Bukan hubungan kulit. Hubungan kulit. Iya. Tapi hubungan emosi, batin, kejiwaan. Nah, gue menikah secara batiniah di kebanyakan. Paham. 95% orang yang menikah itu skinship. Bahayanya dengan menikah batin, dia tidak akan terpisah. Itulah Maituna. Lu bisa jamin kalau menikah batin itu tidak terpisahkan? Tak akan terpisahkan. Artinya walaupun misalkan secara physically terpisah, tapi batin tidak akan bisa terpisah. Ini yang disebut Maituna. Ini makna tantra kiri. Si bego-bego itu yang anggap tantra kiri itu udah hubungan yang bebas dan gak karu-karuan, itu karena mereka nggak ngerti. Mereka belum full. Gitu loh. Mereka selalu bicara moral, kebenaran, filsafat, tapi mereka nggak ngerti moral itu apa. Sorry ya, bukan gue mendiskreditkan sesuatu. Moral terjadi ketika kita di ambang batas penilaian loh ya.
Ketika kita jauh dari ambang batas penilaian, moral itu cuma teori. Oke, analoginya begini. Hmm. Gua Hmm. melarang orang untuk tidak minum alkohol Betul. karena di situ mengandung keburukan. Sementara gua sendiri tidak pernah minum alkohol karena gua yakin ketika gua minum alkohol akan ngawur. Iya. Makanya gua ngelarang orang lain jangan minum alkohol. Iya. Kan begitu. Itu kan normatif. Betul. Nah, terus salahnya di mana? Tidak ada empirisnya. Everything theoretical. Sedangkan dunia ini realistis. Artinya begini, jadi gue dapetin ini nih esensinya. Bagaimana mungkin gue menemukan keburukan dari alkohol itu? Kalau setannya nggak ketemu. Kalau setan si alkohol tadi nggak ketemu. Betul. Jadi harus gue menemukan setan alkohol tadi, baru gue menemukan kebaikannya. Betul. Pencerahannya di situ. Betul. Oke. Itu sama persis kayak orang masuk diskotik Jumat pulang Senin. Kita paham lah. Gitu. Kita paham lah ya, teman-teman paham ya. Para pelaku-pelaku tantra kiri ini masuk diskotik Jumat, pulang Senin. Yoi. Pulang Senin makan bubur. Gitu. Kita tahu lah itu. Iya, ngerti. Sering kali ada kata, belum pecah setannya. Dra, gue belum pecah nih. Nyari setannya di mana? Ada yang pecahnya dengan cara mendekati speaker. Oke. Ada yang pecah dengan melihat laser. Oke. Nah, gue nih aneh. Pecahnya kalau melihat belahan tit. Nah, gitu. Baru gue mengalami serotonin spike. Di puncak kesetanan tadi. Yoi. Terlepas apakah lu menemukannya nanti di kamar mandi di diskotik itu atau entahlah di ruang gelap di tempat yang lain di sudut-sudut gelap, entahlah menemukan entahlah gitu kan. Sehingga di situ gue baru tahu bahwa pencerahan pecahnya kundalini itu adalah pecahnya serotonin. Oke. Jalan tercepat untuk membangkitkan kundalini yang teoritis itu harganya 350.000. Satu butir. Gitu. Masuk Jumat, pulang Senin. Jumat depan. Jumat depan. Di UGD. Yeah. Nah, pencerahan gue pernah gini nih. Satu ketika ada sahabat ulang tahun. Ini trik ya. Kita kan cerita hal yang negatif, very negatif. Tapi ini pencerahan. Orang banyak bilang itu dengan 2 huruf. O dan D. Over dan D. Over dan D, tit gitu. Over dan D, tit. Malam itu, ketika ada ulang tahun, bukan hanya 1 yang masuk ke dalam perut gua. Dalam keadaan tidak sadar lebih dari 5. Wah, oke. Tidak terjadi sesuatu. Tapi 2 hari setelah itu baru setannya datang. Setannya datang, gue berakhir di UGD. Tapi sudah ketemu setan itu. Nah, baru ketemu setannya kan? Sebelumnya anaknya doang kan? Oh, enaknya doang. Iya. Ternyata gue baru tahu bahayanya di mana. Setelah di UGD. Oh. Gitu. Nah, semenjak itu baru gue berhati-hati. Karena sudah menemukan pencerahan tadi. Iya. Ternyata kalau begini ketemu setan, begitu. Iya. Begitunya mobil gue nyemplung di depannya. Gitu. Beneran Mazda 626 gue tuh nyemplung. Iya. Jadi itu setannya. Gitu. Dalam beberapa aspek kehidupan juga begitu. Sebelum menemukan pelakor, pebinor, itu tidak akan ketemu setannya. Rumah tangga itu setannya di 3 tahun pertama. Tapi setan kelas anak-anak TK. Setan yang paling hebat itu ketika masuk namanya usia paruh baya. Jatuh cinta di 45 tahun itu lebih gila daripada jatuh cinta 17 tahun. Ya, karena sudah seperti yang bilang tadi siapa? Dia bukan skinship. Bukan skinship. Dia soulship. Jadi para pemuja-pemuja si setan ini memahami bahwa seks itu bukan skinship.
berbahayanya hubungan cinta itu soulship. Soulship nggak kenal laki perempuan. Sebentar, Oke. gue pernah dapat membaca suatu kabar berita ini kan, bahwa pemuja setan itu salah satu ritualnya adalah berganti pasangan. Seperti itu. Oke ya? Ya. Nah, kalau dilihat secara normatif, itu kan nganan. Kan demikian. Ngiri-ngiri. Ngiri ya? Ya. Oh iya, kalau dilihat secara normatif itu kan ngiri. Nah, bagaimana mereka menemukan pencerahan dengan cara begitu? Pertanyaan umum kan begitu, coba. Iya, kalau lo bablas ngesek, lo gagal mendapatkan esensi kirinya. Tapi ketika lo mampu menahan diri dan menemukan bahwa hubungan seks itu nggak penting, dia adalah soulship, lo ketemu setannya. Oke. Yang bablas, gagal dia. Jadi bukan keterikatan secara fisikly yang dicari, tetapi secara batin, kejiwaan, spiritnya. Nah, apa efeknya pada skinship ketika batinnya terikat? Kenikmatan seksnya 1 juta kali lebih enak. Betul sih. Ya? Ya, gua ngerasain sih. Ya. Jadi contohnya, orang yang sudah soulship, begitu skinship, cipokannya itu bisa 2 jam dan orgasmenya berkali-kali. Iya. Oke. Sepakat kalau itu mah. Menyentuh begini saja orgasme loh. Ya. Langsung kan merinding serotoninnya dalam. Bayangin ketika terjadi skinship. Itu persis sama masuk diskotik Jumat pulang Senin. Serotoninnya boom. Dopaminnya boom. Adrenalinnya boom. Gula darahnya langsung 300. Sepanjang malam nggak berhenti-henti. Orgasme, multiple orgasme, dari skin orgasm, vagina orgasm, clitorial orgasm, semua orgasme. Soalnya kita tidak menemukan itu belum tentu dengan pasangan kita. Disitulah soalan moralnya. Disitulah tantangannya gitu. Sehingga muncul konsep poliamor. Apa itu? Cinta tapi dilarang nanya. Jadi pertanyaan pertama yang menyebabkan keretakan rumah tangga itu bukan selingkuh. Ketika istri nanya, papa dari mana? Nah itu masalah datang. Oke? Ya. Ketika si bapak nanya, mama dari mana? Jangan pernah bertanya itu. Itu adalah sumber perceraian pertama di seluruh dunia. Perkataan dari mana? Tolong. Pertanyaan tadi ya. Dari mana? Kata kedua, sama siapa? Sudah mulai berarti itu ya. Yoi, kalau runutan itu berarti kita ngarah verdict dipidana karena skinship. Seharusnya ada yang katanya pengemis cinta. Aku bukan pengemis cinta. Jadi yang nggak boleh itu soulship-nya. Hubungan batin yang nggak boleh. Karena disitulah rahasianya gay dan lesbian. Gitu Pak Bro, memahami LGBT bukan skinship-nya. It's soul. Spiritnya. Bisa-bisanya menyukai A plus ketemu plus gitu, minus ketemu minus, kok bisa gitu? Ada soulship. Belum tentu anak dan orang tua punya soulship, karena transaksional. Ya. Yang kita butuh sekarang ini hubungan soulship, bukan skinship. Ya, seperti misalkan ya untuk hubungan anak dengan orang tua saja banyak kita ketemukan di luar sana ya. Di kita juga ya? Ya, di kita juga mungkin. Hubungan yang transaksional. Lu gua sekolahin, lu harus kasih jadi sarjana. Harus jadi sarjana. Lu kasih apa buat mama? Lu kasih apa buat bapak? Iya, lu harus jadi sarjana. Lu harus jadi sarjana. Nah, yang bener temen gua. Gua ada temen bapak gua nguliahin lu bukan untuk jadi sarjana, untuk jadi pinter. Itu yang benar. Itu benar. Mau jadi lulus sarjana apa kagak itu urusan nomor sejuta. Tapi dia memahami rasionalisasi dan bagaimana sistematika disiplin berpikir seorang sarjana, itu yang penting.
Tapi kan berarti kan minta bayaran juga. Dia jadi pengen jadi pinter nih anak. Si bapak minta bayaran, anaknya pinter. Transaksional. Transaksional juga kan? Betul. Kadang-kadang yang transaksional itu berlebihan. Kalau kita nyebut tuntutan terhadap objek. Karena kita merasa sebagai subjek. Tapi normatif ya? Normatif. Normatif. Everything ya seperti itu. Nah, Oke, dari pengalaman lo nih. Nah, Ritual apa secara empirik yang lu dapatkan kemudian lu menemukan pencerahan menjadi diri lu seperti sekarang ini? pertama kali ritualnya adalah main di kuburan. Tempat ibadahnya tantra itu setra. Setelah itu kuburan. Kuburan. Tempat yang paling indah di dunia itu kuburan. Maksudnya lu main melakukan sesuatu itu? Nongkrong aja di kuburan. Oh, oke. Sama takut 15 menit kabur gue. 30 menit otak gue mulai memproyeksikan kuntilanak, genderuwo, kencing-kencing gue. Sampai puncaknya gue melihat api setinggi apa gitu. Sampai akhirnya gue bilang, Neti, nggak ada ini. Ini cuman bayangan gue. Jadi ketika rasa takut lu itu memekat, terjadilah visualisasi, imajinasi gitu ya. Betul, proyeksi Proyeksi imajiner ya. ya. Sama dengan kondisi DM, diabetes. Sekarang ini kondisinya kan gitu. Sama gue masuk ke kuburan kan. Nah, semua penderita diabetes kan bersahadat dan menuhankan glukometer. Kan disinting gitu. Apa-apa glukometer, apa-apa meteran. Jadi asyhadu glukometer gitu. Aduh, nggak gini. Barusan Gunadi bilang, nggak begitu Pak Bro. Gula darah itu begini-begini, gula darah itu ngiri. Dia tidak normatif nganan. Dia tidak bisa diproyeksi dengan rasio. Karena itu metabolisme tubuh itu ngiri. Mau-maunya dia. Dengan normanya dia. Oh, tadi lu telepon Gunadi. Dan dia memberikan penjelasan yang tepat. Lu sepakat berarti Gue ya? sepakat. Kalau lo ukur tiap hari, asyhadu Allah glukometer. Ya udah, jangan masuk Islam, Kristen, Hindu, Buddha yang menuhankan glukometer. Jadikan glukometer sesembah. Lo sembah glukometer, taruh di atas lo sembah. Nama lu apa? Glukometer. Nama Tuhan gue glukometer karena hidup gue ditentukan itu. Iya. Gitu. Dan menurut gue itu paranoid yang menciptakan ketuhanan yang baru. Yeah. Bener lo mesti ngukur, tapi nggak gitu. Gunadi bener, nggak begitu. Badan lo itulah petunjuknya. Kalau lo lemes ada dua kemungkinan. Gula darah lo turun atau lagi tinggi. Gak usah diukur. Kalau diukur mau ngapain? Udah ketahuan tinggi. Terus kepala lo mau dijedotin ke tiang listrik? Ya. Jadi seperti kayak pengalaman gue juga berarti yang gue sudah ceritain ya. Ya, gue merasa sehat-sehat aja. Gue merasa enak, merokok juga enak. Untuk apa gue konfirmasi secara medis? Lah kayak kemarin ada yang makan kerupuk karena nggak tahan. Dia nanya, apa perlu diukur? Lah udah ketelek kerupuknya ngapain ukur? Ya kerupuknya udah ketelek kok. Lo harus periksa glukometer. Nggak penting juga sebetulnya. Nggak ada gunanya, lo ukur juga di 158 sama 180. Kalau sudah tahu, udah ketelek mau diapain? Yang bener itu kan ngiri. Bahwa pertanda-pertanda itu kita baca dari badan kita. Kayak contoh sekarang nih, gue seger nih. Ngaco nih badan gue. Gula darah gue pas 140. Karena hati gue mengeluarkan gula, otomatis adrenalin gue nyala. Gue mau tekan pakai apa? Gue mau tekan pakai obat lagi, mati gue. Jadi jangan asyhadu glukometer, la ilaha illallah glukometer. Ada lagi orang yang asyhadunya itu daster. Kalau nggak pakai daster itu nggak tidur dia gitu. Ada lagi yang syahadatnya itu macem-macem dah gitu. Kayak pilot, syahadatnya instrumen, asyhadu altimeter. Gitu. Yang enggak pilot itu pada saat mendarat semua instrumen dimatiin. Nah, dia baru mengalami asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Persis sama ketika rekaman Adam Air. Ketika semua instrumen fail, Allahu Akbarnya keluar dan itu real. Pilot itu ngucap loh pada saat dia mati kan, atau pilot Bismillahirrahmanirrahim. Beneran. Sebelum itu kafir dia.
Oh, tower, this is flight 440. Request for vector. Ya, bla bla bla, tu bla, sabla, kumblang, dublang, dambleng gitu. Lihat instrumen, ngebaca segala macam, kafir. Tapi begitu tit, autopilot mati, Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Bapa di surga, sampailah kerajaanmu di langit seperti di bumi. Semoga kami terlepas dari yang jahat. Amitabha. Gitu. Bertuhan dia. Begitu nyampe pesawatnya, alhamdulillah kembali bertuhan. Tadinya waktu di atas dia kafir. Bertuhan kan kepada instrumen. Iya. Nah sekarang itu manusia bertuhan pada instrumen-instrumen. Ya gue juga bertuhan sama glukometer gitu. Nah baru tapi nggak gitu-gitu amat juga sih sekarang. Nggak gitu-gitu amat. Ya tadi bagusan gue baru ngukur gue bener 140 gitu. Ya udah mau diapain gitu. Gue menjedotin kepala gue di tembok. Gitu. Padahal cuma kemasukan apa? Pir yang lo beli setengah potong. Tapi kan adrenalin gue naik. Ya, gitu. 140 wajar. Kalau besok pagi 150, terus gue mau cemplungin kepala gue di kolam. Tapi ada baiknya juga memang nasihat Gunadi, lu pakai. Nah, ya udahlah. Artinya gini, parameternya ukurannya tubuh lu aja, lu rasa tubuh lu. Nah, buat teman-teman yang cirinya cuma 2 itu bener Gunadi. Kalau lo lemas, itu cuma 2 kemungkinan. GD lagi naik atau hipo. Nah, sekarang gue seger. Berarti ada yang salah nih. Gitu. Gue nggak pula instrumen, Dok. Bismillahirrohmanirrohim. Biar kagak komplikasi. Udah. Tadi gue ngukur juga. Karena gue bersahadat sama glukometer tadi. Barusan nih, gitu kan. Ya sudahlah. Jadi artinya begini. Kita kembali kepada topik awal ya. Oke. Bahwa aliran-aliran yang negatif dengan tanda kutip setan tadi yang seperti itu ternyata juga tidak begitu-begitu amat seperti pandangan umum dong. Karena tidak komplit teorinya. Mereka hanya memahami dari sisi moralnya, tapi bukan pada sisi filsafatnya. Mereka hanya memahami apa namanya tadi skinshipnya, bukan soulnya, bukan soulshipnya. Betul. LGBT itu dinilai sebagai skinship, bukan soul. Gue bukan bela LGBT gitu ya. Ya. Gue nggak peduli LGBT, gue nggak peduli ini dan ini. Ya. Tapi gue peduli ketika orang mencintai seseorang in pure form. Dengan seluruh jiwanya. Bener. Dengan seluruh batinnya. Yoi. Betapa indahnya kita mencintai sesuatu. Begitu penuhnya. Begitu dalamnya. Begitu berartinya. Sehingga kematian tidak bisa memisahkan itu. Iya. Sepakat gua. That cannot separate us. Oke. Sebelum kita akhiri, ada nggak lu pengen ngobrol dengan teman-teman kita di sana tentang sesuatu yang ngiri ini, spiritual ngiri lah, udah. Coba silakan. Oke, nanti kita bahas tantra ya. One by one, step by step. Yang mau belajar tantra, kemarin ada banyak WA belajar ke sana. Tapi juga kita belajar sisi kanannya, biar imbang, ada vajrayananya, ada kanan dan kirinya, biar kawan bisa membandingkan. Nanti kita akan bicara itu lebih dalam. Sementara waktu, bersahadatlah dengan sesempurna mungkin, berdoalah kepada Tuhan pada malam hari di kamar yang tertutup, bersimpuhlah di ruang yang gelap, yang terjadilah, cukuplah persoalan hari ini adalah hari ini, sembuhkanlah kami, terima kasih atas rezeki kami hari ini, lepaskanlah kami dari penderitaan dan percobaan dan pergulatan. Sebut nama yang suci, yang nyebut Allah ya Rabbi, ada yang menyebut atas nama Bapa di surga, atas nama Kristus, ada yang mau nyebut atas nama Buddha, mau nyebut atas nama siapapun yang suci. Malam ini, matikan lampu kamar, bersimpuhlah, menyerahlah, semenyerah-menyerahnya kepada Tuhan yang dia percaya, yang Anda percayai, kan begitu. Yang Anda utuh cintai sebagai soulship. Bukan skinship. Oke, sepakat. Oke. Teman-teman, sebelum kita berpisah, subscribe, like, dan berdoalah dengan sesempurna mungkin. Ya, Terima kasih. Terima kasih. Selamat berdoa.